Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik di sana ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita saat ini berkumpul bersama di sini di dalam ruang virtual di dalam Esensia Talk dengan tema masyarakat inklusif, masyarakat yang sehat mental. Dan kita mau mulai untuk bersahabat dengan disabilitas netra. Mudah-mudahan nanti banyak ilmu yang kita dapatkan dari pertemuan kali ini, begitu ya. Tidak lupa selawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Mas-mas, mbak-mbak, ibu bapak, saya bersyukur sekali kita bisa bergabung di sini di sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Irga Hayu Madina. Di sini saya akan berlaku sebagai moderator dari Esensia Talk kali ini. Begitu. Saya sendiri adalah seorang psikolog di Esensia Psychology Consultant. Nanti ada 3 pembicara yang hebat-hebat yang saya akan perkenalkan kepada ibu bapak semuanya di sini, begitu. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ya tentang apa sih temanya, kan kayaknya rada-rada jarang didengar gitu. Masyarakat inklusif. Memang inklusif sendiri itu artinya apa, begitu kan? Nah, teman-teman, inklusivitas itu adalah Secara bebasnya, inklusivitas itu adalah dapat dipahami sebagai sebuah pengakuan, penghargaan atas eksistensi atau keberadaan, serta penghargaan dan penghormatan atas keberbedaan dan keberagaman. Begitu ya. Jadi penghargaan atas keberadaan atau eksistensi dan penghargaan dan penghormatan atas keberbedaan dan keberagaman. Itu yang disebut dengan inklusivitas. Lalu apa sih yang disebut masyarakat yang inklusif? Nah, kalau seperti itu berarti dengan demikian masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman tadi dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman diantaranya adalah keberagaman 1, budaya, 2, bahasa, 3, gender, 4, ras, 5, suku bangsa, 6, strata ekonomi, 7, bahasa, 8, gender, 9, ras, terus apa lagi? Juga termasuk di dalamnya adalah keberbedaan kemampuan fisik atau mental yang selanjutnya kita sebut juga dengan difabilitas atau disabilitas, begitu. Jadi ngomongin masyarakat inklusif itu tidak selalu ngomongin antara manusia atau masyarakat yang normal dengan yang disabilitas, tapi juga dan lain-lain, masalah budaya, masalah suku, masalah ras, masalah strata ekonomi. Jadi kita pengen hidup lebih inklusif bersama-sama, begitu. Nah, teman-teman di sini mungkin bertanya, ada nggak sih undang-undang perlindungan ada apa sih batasannya yang orang-orang disebut disabilitas itu seperti apa? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jadi itu yang disebut dengan disabilitas. Kemudian, memang seberapa banyak sih disabilitas yang ada di Indonesia ataupun di dunia? Nah, dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 nih ya, 2010 itu mencatat jumlah difabel atau disabilitas di Indonesia itu ada sekitar 9.046.000 atau sekitar 4,74% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Nah, dan juga terdapat sekitar 1 miliar atau 15%
dari penduduk di dunia. Jadi 15% dari penduduk dunia itu adalah disabilitas. Artinya apa? Disabilitas adalah bagian dari kita banget ya. 15% itu kan banyak ya. Begitu. Nah, sekarang saya nggak berlama-lama nih untuk introducing tentang masyarakat inklusif dan disabilitas. Saya mau memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Tommy Hartoyo. Saya bacakan dulu CV-nya ya, sebentar. Salam Mbak Irga. Baik, Mas Tommy gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, saya bacakan dulu CV-nya Mas Tommy ya. Oke, siap. Baik, nama lengkapnya Tommy Hartoyo, SIP. Alamatnya di Gerem Raya, Cilegon. Tempat tanggal lahir di Jakarta 29 Maret 1980. Pendidikannya di SDN Taman Sari 4 Merak, SMPN 3 Cilegon, SMAN 1 Cilegon, kemudian di FISIP Unpad jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, organisasinya pengurus DPC Partai Demokrat Kota Cilegon tahun 2009 sampai 2014. Dan sekarang menjabat sebagai anggota ya Mas ya? Iya, anggota. Kemudian juga anggota Laskar Merah Putih Kota Cilegon. Iya. Dan founder Banten Creative Disability. Iya. Wah, luar biasa sekali nih Mas Tommy. Walaupun Mas Tommy disabilitas netra, tapi aktivitasnya banyak, luar biasa. Amin. Terima kasih Mbak. Ya, Mas Tommy tadi saya lihat Mas Tommy titelnya sampai sarjana. Ya. Sarjana. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Mas Tommy bisa ceritakan nggak sih, Mas Tommy bisa sampai sarjana itu bagaimana? Dulunya sekolah umum atau sekolah luar biasa atau seperti apa? Bisa diceritakan Mas Tommy? Oke, siap. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Tommy Hartoyo. Sebelumnya mungkin saya akan cerita sedikit kenapa saya menjadi seorang penyandang difabel. Di usia 2,5 tahun saya terserang penyakit panas atau kata orang tua dulu namanya step. Nah, itu kurang lebih sekitar 6 bulan dari kejadian itu barulah terlihat adanya perubahan di kornea mata saya. Nah, makin lama perubahan itu makin besar hingga akhirnya menutupi sebagian dari kornea mata saya. Akhirnya diputuskan oleh kedua orang tua saya di usia 6 tahun saya operasi mata. Kebetulan operasi matanya sebelah kanan. Pada saat itu memang dokter menyatakan bahwa saya ini penyakit katarak. Ya, jadi harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi akan mengalami kebutaan total dua-duanya. Ya, namanya orang tua ya, sayang sama anak. Akhirnya diputuskanlah kita dioperasi mata saya. Nah, pasca operasi itu baru ketahuan bahwa mata saya ini bukan penyakit katarak, tapi maksudnya ada semacam gangguan di saraf retina. Itu akibat dari penyakit panas itu atau penyakit step, dan itu tidak bisa dioperasi ataupun diobati karena memang saraf yang diserang. Nah, dari situlah akhirnya setelah pasca operasi itu mata kanan saya bukannya sembuh, malah saya total atau blank. Jadi usia 6 tahun, usia 7 tahun saya sekolah, otomatis praktis saya hanya menggunakan mata kiri saya, dan itu hanya kondisi penglihatannya hanya 50%. Pada saat itu saya masuk sekolah, kebetulan sekolahnya adalah sekolah SD negeri. Kenapa saya memutuskan untuk sekolah umum? Ya itu emang udah tekad dari kecil ya. Memang saya ditawarkan oleh orang tua saya dikasih pilihan apakah kamu mau sekolah di SLB atau sekolah umum. Saya putuskan untuk sekolah umum. Cuma orang tua saya bilang siap dengan resikonya. Ya, saya putuskan siap, apapun resikonya saya ambil. Saya akan buktikan
Memang proses itu ya apa ya, kalau kata orang-orang ya ibaratnya kata orang-orang pintar itu mengatakan itu proses itu enggak apa, hasil itu enggak apa ya berbanding lurus dengan proses ya. Jadi memang ya saya ikuti proses itu, memang pahit ya, seperti kita bikin patung lah. Saya dipahat baik mental, fisik dan ya semuanya lah. Saya belajar bergaul dengan kawan-kawan yang notabene itu mereka normal secara fisik dan mental, normal semua. Jadi dalam satu kelas itu hanya saya sendiri tunanetra pada saat itu. Baik, jadi dalam satu kelas hanya Mas Tommy yang tunanetra saat itu. Betul. Itu apa sih Mas tanggapan teman-teman terhadap situasi disabilitas Mas Tommy saat itu? Ya lumrah ya, masyarakat apa namanya, manusia itu lumrah, ada yang suka dan tidak suka dengan orang, itu udah lumrah lah. Ada yang suka sama kita, ada yang tidak suka sama kita, itu lumrah. Ya kalau orang yang suka sama kita otomatis mereka akan mensupport, membantu, mendukung agar kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kalau yang nggak suka sama kita ya udah pasti mereka mencibir, kalau bahasa sekarang bilang membuli. Nah seperti itulah bahasa kerennya, membuli. Cuma alhamdulillah nggak sampai ke fisik ya, mungkin mereka hanya ya menghina atau mengejek doang sih. Alhamdulillahnya baik dari SD sampai ke kampus atau ke kuliah, kawan-kawan saya membulinya nggak sampai fisik. Baik, jadi ada pembulian secara mental, verbal ya? Iya, betul. Tapi alhamdulillahnya tidak sampai fisik begitu ya? Iya. Oke, ada nggak sih Mas pembulian yang teringat sama Mas Tommy gitu sampai sekarang? Atau semuanya? Ya kalau diingat-ingat mah ya pahit lah ya. Tapi itu saya nggak mau mengingat-ingat, itu adalah bagi saya itu adalah proses dalam kehidupan saya, dalam pembentukan karakter dan mentalitas saya sebagai disabilitas. Itu pembulian itu bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi di masyarakat dan juga di tempat saya bekerja. Saya sering mengalami itu. Baik, jadi pembulian tidak hanya di sekolah, tapi juga ada di tempat kerja begitu ya? Iya, betul. Ya, Mas Tommy, berarti Mas Tommy sempat bersekolah di sekolah umum juga ya? Alhamdulillah mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi saya di umum. Dari SD sampai perguruan tinggi semuanya umum? Umum dan negeri. Umum dan negeri, luar biasa. Jadi memang walaupun belum zamannya sekolah inklusi, Mas Tommy sudah inklusi ya dari dulu ya? Ya, betul. tanpa guru pendamping ya? Alhamdulillah tanpa guru pendamping maupun tanpa leader. Leader saya ya teman-teman saya. Teman-teman yang suka sama saya atau mendukung saya, itulah leader saya. Baik, luar biasa. Mas Tommy kan ini pendidikannya sampai sarjana ya? Iya. Boleh cerita nggak sih Mas, apa sih yang melatar belakangi Mas Tommy sehingga membuat jadi motivasi Mas Tommy gitu sampai melanjutkan pendidikan hingga sarjana? Sebenarnya motivasinya satu sih, saya cuma ingin membuktikan kepada diri saya dan kepada keluarga saya, khususnya orang tua saya dan juga kawan-kawan saya dan masyarakat, bahwasanya yang buta itu mata saya, tapi hati dan pikiran saya serta akal saya masih sehat, masih normal. Itu aja sih, itu motivasi saya. Jadi motivasinya yang buta tuh hanya mata saya, tapi betul. Akal saya, motivasi saya itu semuanya masih sehat. Betul. Luar biasa sekali. Mas Tommy, ngomongin tentang pendidikan nih ya. Iya. Kan kalau pendidikan di sekolah umum, Mas Tommy kan tadi sampai kampus ya? Iya. Oh ya, sebelumnya Mas Tommy boleh minta di mute dulu nggak biar suaranya jelas? Mas Eko tolong di mute dulu dong.
Ya, jadi tadi kami sudah menyiapkan pemandu juga untuk Mas Tommy dan Mas Fadri. Jadi untuk pemandunya Mas Tommy ya, Mas Eko, nanti kalau misalnya saya lagi bicara minta di-mute ya supaya suaranya jelas ya, biar nggak dengung-dengung. Begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah bercerita bahwa sekolahnya di sekolah umum bahkan negeri hingga kuliah begitu. Iya. Iya. Apa sih yang di pendidikannya di sana tuh seperti apa? Apakah berarti kan pakai tulisan biasa ya, nggak pakai braille ya Mas Tommy ya? Boleh dijawab dulu Mas Tommy. Oke, siap. Alhamdulillah memang betul. Jadi ya karena itu adalah sekolah-sekolah umum ya. Waktu zaman saya kan hanya ada 2 sekolah, sekolah SLB dan sekolah umum. Kalau sekolah umum ya otomatis semua itu ya berhubungan dengan umum, termasuk baca tulis itu harus baca tulis umum. Saya harus menulis dengan huruf ya seperti orang normal biasa, membaca pun sama seperti itu. Jadi emang waktu itu memang saya membacanya itu ya dekat sekali, dan saya nulis pun hurufnya juga ya beda lah, lain dari yang lain. Saya hurufnya besar-besar gitu loh, besar-besar. Baik. Ya. Jadi mengikuti seperti yang lainnya dengan menulis dengan hurufnya tapi beda besar-besar gitu ya, bacanya juga deket-deket ya. Iya, begitu. Saya dekat. Mas Tommy, kalau terkait dengan tulisan braille sebenarnya nih tunanetra tuh banyak yang bisa atau enggak sih? Mas Tommy sendiri bisa nggak tulisan braille? Boleh diceritakan nggak Mas? Oke, sebelumnya saya mulai mengenal dunia disabilitas itu sejak tahun 2016. Nah, sejak itu pun saya mulai mengenal dunia tunanetra, termasuk huruf braille. Ya, saya belajar braille itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Nah, itu pun alhamdulillah atas bantuan dari sahabat saya atau adik saya lah, lebih cenderung adik saya itu Muhammad Fajri, dan juga sahabat saya Resti. Mungkin Resti nggak ada di sini kayaknya, tapi mereka berdua lah yang membantu saya memperkenalkan tulisan braille kepada saya. Baik, jadi Mas Tommy sendiri juga sudah bisa membaca dan menulis braille. Alhamdulillah. Para peserta yang bergabung, saya mohon untuk mengaktifkan videonya ya supaya acara kita biar lebih bergairah gitu kan. Alhamdulillah kita juga diberi kesehatan mata gitu. Tommy tadi mengatakan Mas Tommy bisa baca tulis dengan braille. Kalau keadaan teman-teman disabilitas netra yang lainnya seperti apa ya Mas Tommy ya? Terus saya jadi teringat bahwa saat itu kayak semacam ada tren gitu ya, kita diminta untuk donasinya berupa Al-Quran Braille. Sebenarnya seberapa efektif sih donasi Al-Quran Braille ini? Mungkin supaya kita tahu ya sebagai calon donatur gitu ya, apakah Al-Quran Braille itu efektif untuk menjadi salah satu opsi bantuan kepada teman-teman disabilitas netra begitu. Silakan dijawab ya Mas. Oke. Mungkin ini karena saya berbicaranya dalam konteks pengalaman saya ya, karena saya selama 2016 sampai detik ini kan alhamdulillah saya bergabung atau berkecimpung di dunia disabilitas, dan juga nggak hanya terfokus di kota Cilegon saja. Saya 2 tahun di Bekasi, dan saya juga komunikasi dengan kawan-kawan disabilitas netra lainnya di kota-kota lain di Indonesia. Ternyata dari yang Mbak bilang tadi itu, atau khususnya ya untuk tunanetra di seluruh Indonesia itu, ternyata nggak semua tunanetra itu bisa baca tulis huruf braille. Ya, nah untuk menyangkut Al-Quran Braille, ya karena namanya sepengetahuan saya yang saya pegang ini kayak ini kan modul Iqra. Ya, Iqra Braille ini semuanya tulisannya itu huruf braille gitu loh, termasuk Al-Quran Braille. Jadi bagaimana kita bisa baca Al-Quran Braille kalau kita sendiri tidak bisa baca tulis Al-Quran Braille gitu loh Mbak. Jadi ibarat kasar orang, kalau kita nggak bisa menulis, bagaimana kita membaca buku gitu aja. Jadi nggak semua tunanetra bisa baca tulis huruf braille.
Baik, berarti tidak semua tunanetra bisa baca huruf braille. Lebih Ya. banyak yang bisa atau lebih banyak yang nggak bisa, Mas Tommy? Biasanya sih kalau kan gini Mbak, kalau tunanetra itu kan untuknya kaum penyandang disabilitas ya. Itu biasanya mereka yang bisa, kalau untuk tunanetra dia bisa baca tulis braille itu mereka yang sekolah. Ya, kalau tunanetra atau tunarungu yang bisa bahasa isyarat itu mereka yang sekolah. Nah, rata-rata penyandang disabilitas di Indonesia itu kan nggak bersekolah, gitu loh, nggak bersekolah. Nah, itulah yang nggak bersekolah itulah mereka nggak bisa baca tulis braille. Ya, kebanyakan mereka menghafal Al-Quran itu dengan hafalan, ya, dengan mendengarkan saudaranya atau melalui MP3 atau yang lainnya gitu Mbak. Itu. Jadi bukannya membaca Al-Quran braille, tapi menghafal. Kalau untuk membaca, saya rasa dari 100 tunanetra ya nggak lebih dari 10% yang bisa baca Al-Quran braille. Kalau menurut saya sound juga nggak baik ya Mbak ya. Karena kan perintahnya kan Iqra, bacalah. Jadi kita diperintahkan untuk membaca. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memberikan Al-Quran braille, ya kenapa kita nggak coba, kita nggak tes dulu, dia bisa nggak baca tulis braille, gitu loh. Karena dasarnya Al-Quran braille itu kan huruf braille. Ya, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran braille kalau kita sendiri tidak tahu huruf braille, kita tidak bisa membaca atau bahkan menulis huruf braille. Gitu. Jadi kita didik dulu mereka yang belum bisa baca tulis braille, kita kasih pembelajaran tentang huruf braille. Setelah itu baru kita masuk ke baca tulis Al-Quran braille atau Iqra lah asalnya. Kalau sekarang kan terkenalnya Iqra ya. Kalau zaman saya kan namanya keturutan dulu Mak. Baik, jadi tetap Mas Tommy sih menyarankannya pada disabilitas netra yang lain untuk memang harus belajar huruf braille gitu ya. Ya. Karena kita memang diperintahkan untuk membaca begitu ya Mas Tommy ya. Nah, salah gini Mbak, mungkin saya tambahin dikit ya. Jadi identitas tunanetra itu bukan kacamata hitam. Identitas tunanetra itu hanya dua. Kalau nggak dia tongkat putih, kalau nggak ya huruf braille, gitu loh. Jadi kalau misalnya dia ngaku dia tunanetra tapi dia nggak bisa tunanetra, ya tunanetra apa gitu loh. Karena ya gimana kita mau tahu dunia kalau kita nggak bisa baca, gitu loh Mbak. Jadi identitas tunanetra itu ya huruf braille itu. Jadi menurut saran saya sebelum kita ngasih Al-Quran braille harusnya ya dites dulu lah, baiknya dites dulu, gitu loh. Dia bisa nggak baca tulis huruf braille? Karena apa ya, percuma kalau dikasih Al-Quran braille tapi dia nggak bisa baca tulis braille. Karena ya kita tahu Al-Quran braille itu harganya nggak murah. Iya. Paling murah itu 1.250.000. Silakan cek di Rodatul Makfufin Tangsel. Itu paling murah ya. Itu yang tanpa terjemah. Kalau dengan terjemah itu sekitar 2 juta hampir 2,5 juta. Itu harganya satu set Al-Quran braille. Gitu loh. Jadi kalau harga segitu kalau nggak berfaedah atau mubazir, gitu. Jadi sebelum diberikan Al-Quran braille ya kita lebih baik kita tes aja dulu yang bersangkutan bisa nggak baca tulis braille. Kalau emang nggak bisa ya kita ajarin dulu gitu loh Mbak. Jadi biar nggak mubazir, ya kan? Ya semua ini kan kalau mubazir kan saya, bukannya mendapat pahala malah dosa yang kita dapat. Baik, jadi tetap Al-Quran braille itu bagus untuk didonasikan, tapi yang perlu diperhatikan adalah pastikan orang yang kita beri sumbangan Al-Quran braille itu memang bisa baca tulis braille, itu pertama. Ya. Yang kedua bisa baca tulis Al-Quran braille. Ya. Begitu, karena memang harganya tidak murah begitu ya. Jadi memang harus dipastikan tepat sasaran supaya tidak mubazir. Pendidikannya TK Bina Atfal Gerem, lalu melanjutkan di SDN Gerem 1, MTS Al Munawaroh Gerem, SKH ini sekolah berkebutuhan khusus begitu ya. Nanti supaya Mas Fajri betulkan deh, SKH itu apa sih? SKH Al Khairiyah
lalu organisasinya sebagai co-founder Banten Creative Disability. Jadi Mas Fajri ini berdua dengan Mas Tommy itu merintis Banten Creative Disability. Ya, kemudian prestasinya, wah ini luar biasa sekali. Prestasinya pernah menang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Catur tahun 2014. Ya, DKI Jakarta, dan mendapatkan medali perak begitu. Dan tadi saya ngeliat Mas Fajri ini bawa banyak sekali medali. Kita nanti tanya itu medali apa aja. Baik, saya mau nyapa Mas Fajri. Mas Fajri, assalamualaikum Mas Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat sore buat Mbak Irga. Mudah-mudahan kabar baik untuk kita semua. Baik. Ya, Mas Fajri, saya tadi lihat medali Mas Fajri ada banyak. Boleh diceritakan nggak itu medali apa saja dan bagaimana kok bisa Mas Fajri dapatkan medali-medali itu? Ya, tentunya pertama-tama alhamdulillah kedua orang tua saya mendidik saya untuk bermental kuat, untuk bermental baja apapun resikonya itu dari awal. Dan saya itu punya tekad, saya boleh mempunyai hambatan dalam penglihatan, tapi saya tidak punya hambatan dalam pemikiran dan masih punya hati nurani dan serta akal yang sehat. Itu motivasinya. Seperti itu Mbak. Baik, wah luar biasa sekali. Tadi udah dibawa, boleh ditunjukkan Mas Fajri medali-medalinya. Di-unmute. Sebentar Mas. Ya, dah. Ya, saya alhamdulillah pernah mengikuti. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan di rumah masih ada 2 lagi yang lupa saya naruhnya gitu. Saya pernah mengikuti, ya kalau sekarang inilah yang namanya berbagai macam event ya di waktu sekolah. Itu ada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau disingkatnya O2SN di cabang catur. Alhamdulillah saya pernah mewakili Cilegon, dapat juara 1, lalu lolos ke provinsi, dapat juara 1, lalu mewakili Banten 2014 di DKI Jakarta mendapatkan medali perak silver. Yang ini medalinya. Ini, luar biasa sekali. Yang ini medalinya. Terus yang selanjutnya itu saya pernah mengikuti Olimpiade Sains Nasional, yaitu bidang sains matematika. Itu saya alhamdulillah mewakili Banten juga di Mataram, Lombok ke sana di NTB. Itu tahun 2014 dapat medali perunggu. Terus mewakili ataupun mengikuti cerdas cermat Undang-Undang Dasar yang 37 pasal itu, cerdas cermat pada tahun 2013 di Provinsi Banten mendapat juara 1 alhamdulillah. Terus ikut atletik juga di 2013 Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional di Jakarta, alhamdulillah mendapat peringkat keempat. Seperti itu. Dan terakhir 2018 saya mewakili Banten juga mengikuti Temu Karya Relawan Nasional Palang Merah Indonesia di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat sebagai perwakilan Banten bersama Bang Tommy. Di sana kami berbakti ataupun kami di sana membantu Banten untuk menjadi favorit terbaik untuk penilaian daripada Temu Karya Relawan Nasional. Dan kami di sana bergabung dari kurang lebih 3.000 peserta disabilitas yang mengikutinya hanya 4, dan bersyukur sekali kami di sana bisa membuktikan bahwasannya disabilitas itu tidak hanya dikasihi,
tapi kita bisa mengasihi. Jadi kita disabilitas bisa memberi, dan kita jangan melulu harus diberi. Bagaimana caranya kita bisa memberi agar kelancaran dalam kita membangun ataupun menciptakan masyarakat inklusif itu sinkron dengan pikiran dan actionnya, karena inklusivitas itu terbangun ataupun terjadi jika ada keseimbangan antara kaum disabilitasnya itu sendiri ataupun organisasi ataupun komunitasnya itu bergerak. Yang kedua, pemerintahnya itu memberikan keadilan, dan tentunya masyarakat menerima yang disebut masyarakat inklusif. Jadi sangat tidak mungkin inklusivitas itu terjadi jika tidak ada ketiga hal tersebut. Semisal gini, contohnya waktu saya ceritakan dulu Mbak ya, dari awal saya tunanetra itu dari umur 11 tahun. Itu umur 11 tahun saya terkena demam tinggi pada waktu itu, lambat demi lambat, perlahan saya itu berkurang penglihatannya, sehingga sampai saat ini saya dikategorikannya itu low vision, atau yang kanan tuh sudah gelap total, yang kiri hanya mampu bisa melihat cahaya aja. Itu namanya kategori low vision. Nah, setelah itu saya masuk SMP atau Madrasah Sanawiyah Umum, lalu saya di SKH. Jadi memang perjuangan disabilitas itu ya tentunya tidak mudah. Semuanya pasti mengalami hal yang sama, dipastikan secara umumnya 99%, dimana ya hal yang biasa lah. Saya pikir kalau kita kaum minoritas bergabung dengan kaum mayoritas itu pasti dibully, dihina itu. Tapi itu sebenarnya bukan, kalau bagi saya gitu, bukan membuat diri saya lemah, justru itu yang membuat diri saya kuat gitu. Karena dengan hinaan, cacian itu kita itu ada motivasi untuk membuktikan gitu. Jadi kita itu singkat cerita, saya hampir saya waktu SD itu saya tidak bisa mengikuti ujian nasional. Itu saya sedih gitu. Jadi bukan karena saya tidak bisa menjawab, alasan daripada itu saya itu dikarenakan punya hambatan fisik netra gitu. Jadi hampir saya tidak bisa mengikuti ujian, dan pada saat itu saya ya luar biasa ininya, tekanannya gitu. Dan juga saya masuk sekolah umum itu ya saya memaksakan gitu, karena di situ bukan sekolah inklusif gitu. Ya saya menyadari itu, cuman saya ingin sekolah dan masih punya motivasi ingin berkompetisi dengan orang-orang yang normal gitu. Nah di situ di Sanawiyah itu ataupun di MTS itu duka saya itu saya setiap ujian semester ketika ada pengawas itu saya masuk ke ruangan yang ya supaya tidak ketahuan dari pengawas itu, jadi disendirikan gitu. Dan ya saya paham itu. Jadi saya di sini saya sangat terpukul sekali gitu. Artinya saya ini kan hanya punya hambatan pada penglihatan, bukan hambatan pada otak saya gitu. Jadi saya itu justru bukan semakin saya lemah, disitulah saya ingin terus gitu memacu diri saya, ingin membuktikan kalau bahwasannya disabilitas itu hanya suatu hambatan fisik, dan bukan hanya fisik tapi ada intelektual, tapi tidak semuanya disabilitas itu bodoh gitu. Jadi setiap manusia itu berhak untuk berprestasi, setiap manusia itu berhak untuk berkompetisi gitu. Jadi tinggal
dalam hal ini pemerintah itu berikan seutuhnya hak-hak kami penyandang disabilitas agar masyarakat menerima kami, karena pastinya masyarakat itu menerima gitu, pasti itu karena ya gimana mau menerima orang tidak diberikan kan, jika ada yang menerima maka dipastikan ada yang memberikan kan itu. Nah seperti itu Mbak. Baik, jadi ya inklusivitas akan diterima oleh masyarakat ketika itu diberikan juga oleh pemerintah, begitu secara infrastruktur dan secara sistem sosialnya juga begitu ya Mas Fajri ya. Itu kan minimal itu kan harus ada ya di satu kecamatan tuh ya SD SMP ya. Nah itu saya pikir harus dibebaskan gitu, maksudnya setiap orang itu berhak untuk memilih pendidikan dan bebas berpendidikan gitu. Kenapa? Karena undang-undang atau konstitusi mengatakan tugas negara itu cuma dua, cerdaskan kehidupan bangsa dan rawat fakir miskin. Nah itu kan artinya di pasal 31 ayat 1 itu kan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib memfasilitasi warga negaranya. Jadi tanpa terkecuali para penyandang disabilitas. Maka dari itu jangan sendirikan kami atau jangan eksklusifkan kami oleh sistem dan kebijakan yang menurut kami tidak inklusif gitu. Jadi yang harus diperbaharui atau yang kami kritik itu kebijakannya yang inklusif dan sistemnya itu yang inklusif. Kenapa? Ya karena kalau misalkan mau negara ini ataupun cita-cita negara ini kan menjadi negara yang inklusif, sangat mulia ya Mbak Gaya dan teman-teman, sangat sungguh mulia. Cuman kita harus periksa gitu, bagaimana negara ini mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, jadi sejauh ini menurut saya, pendapat saya itu kita itu hanya ataupun pemerintah itu hanya membuat slogan aja, diperbanyak slogan disabilitas atau Indonesia inklusif, bukan memperbaharui ataupun mengimplementasikan dari kebijakan dan sistem yang inklusif gitu. Jadi banyak spanduk-spanduk yang itu sebenarnya sangat mubazir gitu, karena inklusif itu hanya mungkin terjadi jika pemerintah mendistribusikan keadilan, hanya itu aja poinnya. Tujuannya apa? Akhirnya kan kesetaraan masyarakat yang inklusif itu kan, maksud daripada inklusif ada setara gitu. Jadi manusia itu semuanya sama gitu kedudukannya, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang, kita saling menghargai gitu. Pada itu ya saya tuh sedih sekali ketika saya di di sekolah umum ya, saya tuh belajar itu ya saya pokoknya harus punya nilai plus, harus punya nilai lebih supaya saya bisa dibantu oleh teman gitu. Kalau saya tidak punya nilai lebih, saya akan semakin dikucilkan gitu, akan jadi sampah gitu. Maka dari itu saya harus punya nilai plus. Itu jadi kekurangannya hanya saya itu tidak difasilitasi gitu. Sekolah saya sih menerima, cuman terkadang regulasi ini yang sistem, jadi kuncinya tidak menerima. Jadi ibaratnya saya ini kaum minoritas yang inisiatif ingin masuk ke ruangan, jadi saya berteriak, saya pengen masuk, terus masyarakat yang di dalam itu masyarakat mayoritas, iya saya menerima, tapi kunci dan gemboknya tidak diberikan dan tidak sesuai. Bagaimana kita bisa masuk? Pada akhirnya saya mencari jalan tikus, ataupun saya mencari celah gimana caranya saya bisa masuk, atau saya mendobrak atau memaksakan, dan itu yang terjadi pada saya gitu. Saya mengakui itu gitu, dan sedih sekali saya waktu saya setiap ujian itu saya ditaruh gitu tempat yang supaya tidak ketahuan oleh orang lain gitu, artinya oleh pengawas bahwasanya di situ ada anak tunanetra gitu, bahwasanya apakah kami itu penyandang disabilitas itu menjadi aib bagi pemerintah gitu kan. Itu kritik saya gitu. Jadi yang kedua, saya setelah saya SMA itu saya masuk ke SLB ya. Mungkin saya pada saat itu saya pengen
masuk ke sekolah awas lagi, hanya saja mama saya itu tidak kuat lagi untuk membacakan buku-buku orang awas lagi karena matanya sudah susah ya untuk dan kondisi fisiknya itu udah menurun gitu, namanya udah tua. Terus kalau nilai positifnya ya memang sesuai, kalau kita sekolah di SLB ya kita dipertemukan atau didampingi oleh guru-guru yang dari bidangnya gitu. Hanya saja ya kualitasnya, nah ini yang perlu kita ini juga. Jadi katakanlah indikasi daripada inklusif itu kan bukan hanya pendidikan aja. Jadi ketika kita setelah mendapatkan hak untuk sekolah, setelah kita tamat sekolah kan kita kerja ya Mbak Edga ya. Yeah. Nah, mungkin dong kita selama seumur hidup kita diem aja di rumah gitu. Pasti kan kita kerja. Nah, dan itu yang menurut saya di SLB itu masih kurang kualitasnya untuk mencetak anak-anak yang mempunyai daya saing. Daya saing dalam arti di dunia kerja. Memang benar saat ini disabilitas banyak yang kuliah. Tapi bukan suatu barometer bahwasanya orang kuliah itu akan sukses. Jadi kita periksa lagi akhirnya yang setelah kuliah dia kerjanya di mana gitu. Jadi apakah yang kuliah itu yang tunanetra ini dia kerja nggak di perusahaan yang dimana di situ hak disabilitas untuk mendapatkan kerjaan yang dimana dasarnya itu adalah pasal 27 ayat 2 yang setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Nah itu kita harusnya mendapatkan hak itu setelah kita sekolah. Nah disitulah mungkin inklusivitas itu terjadi. Karena apa? Inklusivitas itu hanya orang dengan orang gitu, bukan orang dengan yang lainnya, bukan orang dengan jalan. Kalau orang dengan jalan itu hanya aksesibilitas gitu. Jadi orang dengan orang, jadi penerimaan kita terhadap manusianya itu sendiri gitu. Itu yang saya pahami dari maksud daripada inklusivitas. Dan sedikit cerita saya, singkat saya dari pengalaman saya selama sekolah saya di SLB dan umum sebelumnya. Baik, Mas Fajri. Jadi Mas Fajri tuh merasakan sebenarnya orang-orang itu, masyarakat tuh banyak kok yang sudah menerima inklusivitas ini. Hanya saja aturan-aturan yang sepertinya masih belum memberikan inklusivitas itu, gembok sama kuncinya tuh belum dikasih begitu ya. Yeah. Makanya kayak tadi pengalamannya Mas Fajri saat sekolah dulu, waktu ujian ada pengawas, malah Mas Fajri diumpetin gitu sama sekolahnya karena takutnya nggak boleh nih ada disabilitas netra yang sekolah di sekolah umum begitu ya. Mas Fajri luar biasa perjuangan selama ini. Terima kasih banyak atas cerita-ceritanya.